Nama saya Josi Manurung. Saya dari kelas 10-2. Saya akan menjelaskan apa itu arti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam lingkungan atau berupa tataan lingkungan oleh aktivitas manusia atau proses alami, sehingga kualitas lingkungan menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran udara. Disebabkan oleh asap kendaraan, industri, pembakaran hutan, dan lain-lainnya. 2. Pencemaran air. Disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri pertanian, dan tumpahan minyak. 3. Pencemaran tanah. Akibat penggunaan pestisida berlebih, pembuangan sampah sembarangan, limbah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. 4. Pencemaran suara. Akibat kebisingan dari lalu lintas, industri. Dampak pencemaran lingkungan. 1. Gangguan kesehatan manusia atau penyakit pernapasan, diare, kanker, dan lain-lain. 2. Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati. 3. Penurunan kualitas tanah dan air. 4. Pemanasan global dan perubahan iklim. 1. Contoh nyata. 1. Sungai tercemar limbah industri. Ikan bisa menjadi mati dan nelayan kehilangan mata pencarian. 2. Udara ke kota penuh polusi meningkatkan penyakit ISPA. Faktor pencemaran lingkungan. 1. Aktivitas industri. Pembuangan limbah cair dan gas tanpa pengelolaan ke sungai, udara, atau tanah. 2. Emisi asap dari cerobong pabrik atau mengandung CO2, SO2, NOx. 3. Penggunaan bahan kimia berbahaya, limbah atau limbah B3. 2. Transportasi. Emisi gas buang kendaraan bermotor atau CO2, timbal, dan partikel debu. Kebisingan dari mesin kendaraan, klakson, dan lalu lintas padat. Aktivitas rumah tangga. Sampah domestik yang tidak dikelola dengan benar, atau plastik, deterjen, limbah makanan. Penggunaan pestisida rumah tangga atau bahan kimia pembersih yang mencemari air dan tanah. 4. Pertanian dan perkebunan. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dapat mencemari tanah dan air. Pembakaran lahan untuk pembukaan kebun atau menyebabkan kabut asap. 5. Penenggahan sampah yang buruk. Pembuangan sampah sembarangan ke sungai, laut, atau tanah. Sampah plastik dan elektronik yang sulit terurai dan mencemari lingkungan jangka panjang. 6. Penambangan. Penggalian dan pembuangan limbah tambang yang merusak tanah dan mencemari air. Pencemaran logam berat seperti merkuri dan arsenik di daerah tambang. Kebakaran hutan dan lahan. Baik karena alam maupun manusia, pembakaran untuk pembukaan lahan menghasilkan asap pekat atau pencemaran udara di lintas negara. 8. Faktor alami atau lebih jarang tapi tetap berdampak. Letusan gunung berapi atau abu vulkanik mencemari udara. Pencemaran alam atau banjir membawa sampah dan limbah ke area yang luas. Pelapukan batuan atau aktivitas biologis, misalnya gas metana dan rawa-rawa. Ini beberapa pencegahan pencemaran lingkungan. 1. Penggunaan teknologi ramah lingkungan. Menerapkan teknologi yang meminimalkan dampak lingkungan dalam proses produksi dan konsumsi. 2.
Pengelolaan limbah yang efektif. Mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang mencakup pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang. 3. Konservasi sumber daya alam. Melindungi dan melestarikan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah untuk mencegah kerusakan lingkungan. 4. Penggunaan energi terbarukan. Beralih ke sumber energi yang terbarukan dan melanjutkan seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 5. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan transportasi yang lebih efisien, penghematan energi, dan penerapan teknologi bersih. Sekian penjelasan saya tentang pencemaran lingkungan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Josi Manurung, pamit. Terima kasih.